Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Sofwan Robli di seri OS sebelumnya atau sistem operasi sebelumnya atau operating system. Saya sudah mendemonstrasikan bagaimana instalasi Windows 7 ya yang 32 bit. Sekarang kita akan coba untuk uh, mengetahui bagaimana caranya untuk instalasi Windows 8 jadi 64 bit. Di sini saya akan menggunakan VirtualBox kembali. Kemarin juga Windows 7 menggunakan VirtualBox. Kalau misalnya Anda pengen tahu gimana proses instalasi Windows 7, Anda bisa klik linknya ada di atas, nanti saya simpan. Nah, untuk Windows 8 ini saya juga akan menggunakan VirtualBox. Basically sih sebetulnya sama. Anda mau pakai uh, VirtualBox atau misalnya di komputer yang asli itu sebetulnya sama saja. Pertama ya Anda harus pastikan dulu bahwa Anda memiliki software sistem operasinya ya. Kalau misalnya menggunakan DVD sih lebih enak ya. Kalau menggunakan DVD kita tinggal simpan aja di DVD drive-nya, kemudian dijalanin komputernya, udah nanti dia langsung ke proses instalasi. Nah, kalau misalnya Anda ingin menggunakan flash disk, maka Anda harus membuat bootable-nya dulu. Nah, untuk membuat bootable-nya Anda bisa menggunakan software pihak ketiga, misalnya seperti Rufus. Anda boleh searching aja nanti di internet untuk Rufus. Anda bisa menggunakan uh, menggunakan flash disk juga untuk instalasi. Cuman ya pastinya flash disknya harus kosong ya, harus tidak ada datanya karena nanti pasti akan di format terlebih dahulu ketika akan membuat bootable. Oke, di sini saya akan menggunakan VirtualBox dengan spesifikasi memorinya 4 GB, kemudian prosesornya saya menggunakan 2 core prosesor. Mudah-mudahan tidak ada masalah karena spesifikasi komputer yang saya miliki juga tidak terlalu besar speknya. Jadi komputer yang saya gunakan ini RAM-nya cuma 8 GB, core prosesornya cuma 8 core. Nah, saya bagi karena lumayan ya mudah-mudahan cukup lah. Kemudian virtual storage-nya saya kasih 115. Sebetulnya Anda bisa di 20 GB pun bisa, cuman saya tidak merekomendasikan. Kalau misalnya OS-nya sendiri merekomendasikan, saya tidak merekomendasikan. Takutnya nanti ya namanya sistem operasi kan pasti nanti ada aplikasi segala macam lah yang kita install ke dalam komputernya gitu. Pastinya nggak akan cukup. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau pakai VirtualBox ya setidaknya 100 di atas 103 lah kalau untuk Windows 8. Kemarin saja Windows 7 saya pakai 103 gitu ya. Oke, kemudian kita langsung saja kita coba start di sini. Saya menggunakan uh, virtual drive ya, Windows 8-nya menggunakan virtual drive. Jadi ini seperti bukan seperti pakai flash disk, tapi lebih ke seperti menggunakan DVD drive. Ya, kita mulai aja, kita start. Nah, ini ketika start, proses startnya ini langsung dia akan masuk ke bootingnya instalasi Windows 8 ya. Jadi ini adalah layar dari VirtualBox-nya cuma segini. Nah, oke. Ini nanti akan langsung masuk ke sini ya. Jadi kita pilih language-nya, yang jelas nggak ada bahasa Indonesia ya. Kemudian time-nya, nah kalau time ini ada Indonesia nih. Kalau time ada Indonesia. Nah, ini ya. Nah, ini untuk time and currency format ya. Jadi untuk format waktu dan format mata uang. Kalau Indonesia itu kan format waktunya kayak misalnya di tanggal, kemudian di uang itu kan agak beda sedikit ya. Untuk keyboard metodenya ini menggunakan US ya. Di Indonesia ada nggak? Indonesia sebaiknya sih nggak usah dirubah ya, menggunakan US aja. Nggak ada Indonesia ya. Kita menggunakan US, kemudian time and currency-nya boleh pakai Indonesia, boleh pakai English. Yang jelas juga nanti akan berpengaruh kalau misalnya Anda melakukan instalasi Office ya, kayak misalnya Excel-nya itu nanti akan berpengaruh di format penulisan rumus-rumus Excel-nya. Jadi saran saya tetap menggunakan English supaya nggak pusing. Inggrisnya saya pakai UK aja, United Kingdom. Kita next aja, kemudian tinggal install. Now, kita tunggu lagi proses instalasinya. Dia mulai Nah, ini kita diminta untuk memasukkan
product key. Nah, product key-nya harus punya, kalau nggak punya ya nggak bisa dijalankan. Kebetulan saya punya nggak ya? Karena saya udah lama juga tidak menggunakan Windows. Eh, Mana nih? OS. Oke, ini OS. Windows 8. Ini apa? Nah, ini sepertinya saya tidak punya activation-nya. Coba kita lihat reginya atau kita coba cari di internet deh. Kita coba cari di internet yang dimintanya apa sih. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, menggunakan software Rufus. Tapi Rufus ini pakai Windows ya, kalau di Linux beda lagi. Product key Windows 8. Kita coba searching aja di internet. Tapi ini nggak boleh diturutin ya, harus beli. Ya, harus beli. Kenapa saya nggak menggunakan Windows? Bukan karena jagoan, bukan karena apa-apa sebetulnya. Saya menggunakan Linux, ini menggunakan Ubuntu itu karena saya tidak sanggup beli Windows. Daripada saya menggunakan cracknya di internet banyak banget. Kayak misalnya nih, production key Windows 8. 8-nya 8,1 bukan. Ini tuh kan banyak banget juga yang baik itu gratisan atau yang ini, ada yang free. Ini ada juga cara mengaktifkannya itu banyak banget sebetulnya. Pakai software juga ada, jadi nge-crack sebetulnya bisa banget. Cuman yang ngapain lah, apalagi kalau misalnya dipakai buat usaha, khawatirnya nanti malah usahanya nggak berkah gitu kan. Makanya sebaiknya beli aja itu yang original. Oke, mana tadi ini kita udah dapat, jadi kita coba paste di sini. Cara paste-nya mana ya, saya lupa. Kalau nggak salah pakai Ctrl Shift atau Ctrl Alt T. Nggak bisa, jadi saya coba ketik manual ya. Ini satu yang nggak boleh diturutin, kembali lagi, Q G R 4 N. Terus apa lagi? Nggak usah pakai script katanya. 78 PMD KCR Q7 83 DXT YG 667. Mudah-mudahan bisa. Harusnya bisa. Jadi ini nggak boleh diturutin. Anda harus beli. Kalau misalnya nggak sanggup beli, ya saya aja pakai Linux. Nggak ada sesuatu yang menyulitkan kok. Ya overall, saya menggunakan Linux untuk desain, untuk multimedia seperti ini ya, bikin-bikin video, pemrograman itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Sama seperti Windows. Ini saya sambil next. Custom installation, karena kita nggak akan upgrade. Nah, ini kita format dulu ya, sama seperti kemarin. Kemudian kita new. Ini kita apply aja semua, karena saya mau bikin satu partisi. Untuk memastikan fitur Windows berjalan dengan baik, Windows akan membuat additional partition for file system. Oke. Seperti ini, jadi dia membuat file systemnya, kita format dulu aja. Oke. Setelah itu tinggal di next. Ya, ini seperti kemarin ya, sama seperti instalasi Windows 7. Dia copying file, kemudian getting file dan macam-macam teman-temannya. Jadi kembali lagi saya sampaikan, kalau saya bukan promo Linux ya, tapi kalau misalnya nggak sanggup beli, ya mending jangan gitu, daripada Anda menggunakan sesuatu yang haram gitu ya. Kalau di dalam agama yang saya anut, itu kan sama saja dengan mencuri. Itu nggak boleh ya, makanya oke, ini saya mendemonstrasikan Windows 8 tapi Anda harus beli ya, meskipun tadi saya nyari itu gampang banget juga cari nyarinya, tinggal searching aja seperti itu.
itu akan keluar dan saya pakai ternyata work ya, ternyata bekerja dengan baik. Mudah-mudahan di akhirnya juga nggak ada masalah nanti ketika proses aktivasinya, karena ini untuk kepentingan edukasi saja ya, ini untuk kepentingan demonstrasi saja, tidak ada untuk unsur-unsur yang lainnya. Jadi kalaupun misalnya tidak sanggup beli, ya silahkan menggunakan yang open source kan gitu ya, yang free, bukan yang open source, yang freeware. Karena nggak semua open source itu gratis ya. Kita harus bisa juga membedakan open source itu apa, freeware itu apa. Kalau freeware, namanya freeware jelas-jelas gratis. Kalau open source nggak semua gratis. Kayak misalnya yang open source nggak gratis itu Linux, SUSE kalau nggak salah itu berbayar. Kemudian yang open source tapi berbayar, banyak juga sih software-software yang open source tapi berbayar gitu ya. Nah, kayak misalnya kita bikin program lah untuk toko kita, itu kan kita pasti dikasih sama source-nya kan, tapi kita harus bayar gitu. Artinya open source itu source-nya open ya, source-nya terbuka, sumbernya jadi sumber dayanya itu kita bisa kembangkan, kita bisa manipulasi. Nah, saya menggunakan Linux itu bukan karena saya bisa macam-macamin gitu ya. Kalau orang mungkin menggunakan Linux, bagi kebanyakan pengguna Linux itu umumnya dipakai untuk terutamanya adalah di masalah jaringan, katanya bagus jaringannya, termasuk server juga banyak yang menggunakan Linux. Tapi saya sih awalnya menggunakan Linux bukan karena itu, tetapi saya menggunakan Linux karena saya nggak sanggup beli Windows, apalagi komputer yang saya gunakan saya pakai buat usaha ya. Saya bikin juga web-web yang saya bikin, termasuk salah satunya ya iklan dulu. Ada misalnya kayak sahnikah.com, nah itu juga program untuk kalau misalnya Anda mau nikah gitu ya, nah itu ada, saya punya sebuah platform namanya sahnikah.com. Nah, itu sahnikah.com itu jadi Anda bisa beli undangan, pesan undangan. Undangannya nanti undangan seperti biasa ya, undangan seperti biasa, desainnya juga Anda bisa request sendiri. Misalnya saya mau desainnya seperti ini, kertasnya mau ini, nggak ada masalah, tinggal request saja, nanti untuk harganya bisa ditentukan berapa gitu. Ataupun misalnya pakai desain yang sudah ada yang dari saya, itu juga bisa ya. Itu harganya mulai dari Rp2.500, jadi harganya murah banget, harganya mulai dari Rp2.500. Dan apa yang Anda dapatkan bedanya dengan undangan yang lain, kalau di sahnikah.com, itu selain Anda mendapatkan undangan fisik, Anda juga akan mendapatkan undangan digital dalam bentuk website. Jadi undangan digitalnya bukan cuma gambar atau bukan cuma video, tapi berbentuk website. Nanti ada alamatnya juga, yang nanti alamatnya juga bisa di map ya, menggunakan map, terkoneksi dengan Google Map. Mana ini browsernya nggak kebuka. Nah, ya ini agak berat ya, karena memang spesifikasi komputer saya yang kurang begitu bagus, jadi agak nge-lag ya. Sambil menunggu proses instalasi, jadi sahnikah.com itu apa sih? Nah, ini sahnikah.com, iklan dulu sebentar ya sambil menunggu, karena itu kalau misalnya Anda instalasi seperti itu ya udah tungguin aja, Anda bisa sambil bikin kopi, Anda bisa masak kalau yang perempuan gitu ya. Jadi nggak usah diliatin sampai segitunya gitu, sampai selesai tungguin ya, nggak usah, tinggalin aja. Kalau misalnya udah sampai proses yang tadi format next, udah tinggalin gitu ya. Tapi prosesnya belum selesai, makanya videonya belum saya stop. Nah ini sahnikah.com ini lambat bukan karena webnya lambat, tetapi komputernya yang lambat. Nah jadi nah ini harganya mulai dari Rp2.500. Apa yang Anda dapatkan kalau misalnya Anda pesan undangan di sahnikah.com? Mana nih? Aduh lambat banget. Baru 74%. Ya, jadi ini saya punya ya undangan. Nah ini kan saya bikin buat bisnis ya, buat mendapatkan penghasilan. Nah saya nggak mau penghasilan yang saya dapatkan itu menjadi subhat karena saya menggunakan software yang berbayar tapi saya nge-crack gitu.
Makanya saya pernah juga itu datang ke ini gitu ya, salah satu percetakan, saya dikomplain masalah desain karena saya bikin desain nggak pakai Corel. Kenapa nggak pakai Corel? Karena bayar, Corel tuh harus beli dan itu mahal. Saya nggak sanggup lah beli itu, ngapain beli itu, jadi saya pakai yang gratis, ada Inkscape namanya. Nah, Inkscape itu nanti bisa diekspor juga ke PDF, ke sebetulnya ke format Corel pun bisa sebetulnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang mau pesan undangan, desain sendiri juga ngasih desainnya ke saya, jangan ngasih desain Corel. Lebih masih mending desainnya Photoshop, karena kalau Photoshop masih bisa dibuka di Inkscape ya, tapi kalau Corel nggak bisa dibuka di Inkscape. Oke, udah 95%. Ini saya nggak bisa ke bawahin karena komputernya nge-lag tuh. Saya kontrol tab lama, lama. Oke, baru 98%. Coba features apa aja yang Anda dapatkan. Nah, bisa nih ya. Nah, ini beberapa contoh undangan, cuman ini karena pencahayaan yang nggak bagus waktu motonya, jadi aslinya seperti ini ya. Uh, nah, yang didapatkan itu adalah kartu undangan. Jadi kalau misalnya Anda pesan, itu Anda bisa dapat kartu undangan, bisa request desain sendiri, kemudian Anda bisa tentukan juga kertasnya sendiri. Nah, nanti tinggal harga berapa. Kalau misalnya desain, Anda bikin desain sendiri. Kalau misalnya dengan format kertas dan ukuran yang kita punya, itu nggak akan menambah harga ya. Kecuali kalau misalnya yang membedakan harga itu adalah kertas sebetulnya. Kertas, kemudian nanti di undangannya apakah pakai poly emboss atau misalnya ada proses untuk di font atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya cuman sekedar full color, ini full color juga ya. Tuh, jadi full color, jadi saya cetak juga ini menggunakan mesin cetak yang full color. Jadi Anda nggak usah ragu mau desainnya seperti apa, dan jangan khawatir juga ya, mesin cetak saya tuh menggunakan tinta yang berkualitas, jadi tidak luntur. Kemudian bisa desain sendiri, terus kartu undangannya ya seperti itulah kira-kira ya. Nah, selain itu harga 2.500 Anda sudah mendapatkan plastik undangan, label undangan, juga ucapan terima kasih. Kemudian yang keduanya Anda bisa mendapatkan wedding site atau situs wedding. Kita cek dulu. Oke. Proses instalasinya sudah selesai, jadi ini sedang restore. Ya, dia sedang restart komputernya. Kita tunggu dulu. Dia akan ngerestart sendiri. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau misalnya ada proses instalasi OS itu ya udah tinggalin aja gitu, nggak usah ditungguin. Ya lamanya nggak lama juga sih, paling lama juga paling 30 menit, tergantung spesifikasi komputernya ya, tergantung spesifikasi komputernya. Nah, ini sudah device ready, getting ready udah 11%. Ini dia sedang mempersiapkan OS-nya 85%. Oke. Harusnya saya nonaktifkan jaringannya nih. Khawatirnya dia langsung request untuk aktivasi. Nah, ini udah mulai getting ready, udah mau selesai. Masih getting ready. Nah, untuk wedding site-nya, jadi kita kesini dulu aja sambil ini. Jadi nanti Anda akan mendapatkan situs pernikahan, ya, di mana situsnya ini include, jadi sudah termasuk subdomain dari sahnika.com. Jadi nanti formatnya terserah Anda, nama domainnya apa, misalnya kayak saya, nama istri saya itu pakai misalnya kayak Krishna Sopwan, misalnya kayak gini. Nah, ini Krishna Sopwan gitu. Terus ada ini juga Ulfahawa, itu terserah subdomainnya, formatnya terserah Anda. Yang jelas jangan pakai simbol,
jangan pakai spasi. Itu nanti bisa diobrolkan ya, formatnya seperti apa. Ini saya tarik sedikit. Kemudian ada untuk pengaturan tamu undangan, jadi Anda bisa buat list tamu undangan yang diundang itu ada siapa aja. Kemudian Anda akan mendapatkan, oh ya tadi pre-wedding site-nya selama 1 tahun ya, termasuk subdomainnya itu 1 tahun. Kemudian free space 5 foto pre-wedding, kemudian ada 40 foto wedding yang bisa Anda tambahkan nanti di wedding site Anda. Kemudian peta lokasi menggunakan peta asli. Ya, jadi kalau misalnya Anda undangan biasa itu menggunakan peta lokasinya digambar. Kalau untuk undangan yang biasa peta lokasinya pasti digambar ya. Saya juga bikin pasti digambar, nggak mungkin menggunakan map asli ya. Pasti orang malah bingung nanti ngebacanya. Tapi kalau misalnya di sini di wedding site-nya itu nanti menggunakan peta asli ya, menggunakan OpenStreetMap yang nanti bisa terhubung dengan Google Map. Kenapa tidak menggunakan Google Map langsung? Karena Google Map itu berbayar, makanya saya tidak menggunakan juga Google Map-nya gitu. Nah, kemudian ininya kayak gini ya. Contohnya seperti ini wedding site-nya. Nah, kita sambil nunggu proses instalasi ya, daripada nungguin nggak jelas, lebih saya manfaatkan untuk iklan ya. Mudah-mudahan masih ditonton terus ya sambil nungguin. Nah, ini seperti ini wedding site-nya. Ini agak lama karena sekali lagi loading komputernya ya. Kalau websitenya Anda boleh buka sahnika.com, itu lumayan lah. Nah ini dia nge-restart lagi PC-nya. Kita tunggu lagi. Ya memang dia akan nge-restart beberapa kali sih. Nah seperti ini wedding site-nya ya. Nah oke, kalau misalnya nge-restart lagi itu biarin aja, jangan pencet apa-apa. Kalau pencet apa-apa lagi dia akan kembali lagi ke proses instalasi. Jadi diamin aja gitu ya, nggak usah diapa-apain sambil nunggu selesai ini kayaknya nih. Jadi seperti ini wedding site-nya ya, ada undangannya seperti ini ya. Kemudian ada, nah ini yang saya bilang foto pre-weddingnya, Anda mendapatkan 5 space untuk foto pre-wedding. Kemudian untuk foto album itu Anda bisa mendapatkan 40. Ini saya sebetulnya, jadi Anda yang kenal saya sekarang, saya dulu tuh gini cengkring hitam gitu ya. Untung ada yang suka, itu saya cantik banget lagi ya. Kemudian Anda juga akan mendapatkan video album, cuman video albumnya ini terkoneksi dengan YouTube ya. Jadi videonya nggak diupload ke situsnya ini, karena kalau video kan gede. Jadi videonya Anda bisa upload di YouTube, kemudian linknya nanti bisa disematkan di sini, bisa langsung di play di situsnya. Kita cek lagi, apakah udah masuk? Belum. Nah, udah masuk. Personalize. Oke, ini kita pilih warna dan nama PC. Jadi Anda mau pakai backgroundnya apa, tuh ya, tinggal pilih saja. Hanya kita pakai yang adem-adem lah. Ya, suasana sekarang lagi panas, jadi kita pakai yang adem-adem. Nah, ini nama PC, nama komputer Anda boleh pakai nama sendiri, misalnya nama saya Sofwan. Kemudian tinggal di next aja. Nah, ini express setting. Anda mau custom atau menggunakan settingan yang sudah default bawaan dari Windows 8-nya. Ya, kita coba custom. Ini untuk sharing and setting untuk jaringan. Kita turn on aja. Terserah sih Anda mau sharing nggak nanti. Kalau misalnya komputernya mau di sharing, ya nanti juga bisa di setting lagi sih ketika selesai Windows-nya. Jadi kita misalnya yes, turn on sharing. Terus ini Windows Update, don't set up. Kalau misalnya Anda bayar, beli, ya itu di ini aja, automatically aja untuk update-nya. Cuman karena ini kan nyolong ya, jadi saya tidak update. Get
device driver, from new device, oke. Windows Smart Screen Filter, oke. Turn on Internet Explorer Smart Screen Filter, check URL, download with Microsoft, no. Ini tergantung ya, tergantung kembali lagi, tergantung apa yang Anda butuhkan. Send don't request to website your visit, ini saya kasih off aja. Send Microsoft, ini saya off semua karena nyolong ya. Kalau misalnya ini Anda bisa on semua, jadi ada supportnya nanti. Kemudian error reporting saya off, ini saya off, share info with app saya off, window location off karena saya kan nggak pakai GPS ya. Nah, kemudian untuk sign in-nya Microsoft account ini saya next, nggak bisa. Saya sih punya sebetulnya. Saya coba back aja. Jadi kita coba yang ini aja, extra setting. Oh, tetap harus masukin alamat email. Aduh, saya pakai alamat email palsu aja. Ya, makanya saya bilang harus beli gitu ya. Beli nanti Anda bikin akun Microsoft. Akun Microsoft tuh pakai Hotmail. Kita sembarang aja ya. Yuhu 3214 Hotmail, mana nya? Loh, kok proyeknya nggak jalan? Soft you coba ad-nya mana ini, kok keyboard saya error nih, gak ada ad-nya. Kok ad-nya jadi petik? Oh, petik jadi ad. Hotmail.com. Sebetulnya ini pakai email dari Gmail atau Yahoo pun bisa sebetulnya. Oke, checking for a Microsoft account. Ini karena internet saya nyambung, mestinya dimatiin dulu. Ketika proses instalasi, internet dimatiin. Saya coba matiin di sini, bisa nggak ya? Bisa nih. Username, one. Password sembarang, password hint, accept. Nah, panggilan saya finish. Oh, nggak boleh sama visi name. Ya udah, accept aja. Password hint-nya nama panggilan. Finish. Your password hint cannot contain your password. Nah, ini kan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini efek lama nggak install Windows nih, jadi lupa. Finish. Oke. Passwordnya kurang panjang. Nah, sambil oke, udah selesai. Hai, Core tanpa atau apa sih Windows punya tuh. Oke, ini prosesnya udah 90% lebih. Jadi tinggal sedikit lagi. Nah, ini mulai personalisasi. Move your mouse into any corner. Ini saya move mouse. Coba ya, terbesar.
Set, kok nggak keluar? Oh belum ternyata. You're getting your PC ready. Sambil dia mempersiapkan PC-nya siap, ya komputer kita ya, tapi dia yang nyiapin. Nah ini balik lagi, jadi nanti Anda akan mendapatkan peta lokasi seperti ini. Itu menggunakan OpenStreetMap. Tapi kalau misalnya sini ada petunjuk arahnya yang langsung terhubung ke Google Maps. Jadi bisa langsung mapping Google Direction ya. Jadi bisa di direction gitu dari tempat Anda ke lokasinya seperti ini gitu. Keren banget kan kalau pakai HP. Ya, seperti itu kira-kira wedding site yang akan Anda dapatkan. Terus saya balik lagi, lihat lagi ini. Oke, sudah selesai proses instalasinya. Ini adalah tampilan Windows 8. Oke. Nah, ini masuknya ini kemana sih saya? Oh ya, ini desktop. Nah, seperti ini. Oke, itu dia instalasi Windows 8 ya. Dan mohon maaf juga terganggu dengan iklan. Ya, iklan wedding seperti ini ya. Sedikit lagi iklannya. Anda mau stop videonya sekarang boleh karena ini proses instalasinya sebetulnya sudah selesai ya, tapi saya sangat appreciate kalau misalnya Anda menyaksikan juga ini. Jadi selain benda-benda bisa pesan kartu undangan, nah Anda juga bisa tambahkan Rp5.000. Nah ini desain-desain yang sudah saya buat ya. Kalau ini desain undangan yang udah jadi ada kartu undangan yang udah jadi kan itu tinggal beli. Cuman ini kan tergantung stok ya. Kalau yang kayak gini tergantung stok, jadi makanya nanti by WA aja. Nah ini kertas-kertas yang saya gunakan ya, ada kertas BC, linen, jasmine, bisa juga menggunakan hardcover. Nah kemudian nah Anda bisa tambahkan 5.000, jadi tadi 2.500, misalnya tambah 5.000, 7.500, Anda akan mendapatkan kartu RFID. Jadi setiap undangannya nanti akan dilengkapi dengan kartu RFID, di mana kartu RFID-nya itu memiliki ID yang unik. Nah, makanya kartu RFID ini nanti bisa digunakan oleh tamu undangan untuk datang ke tempat ya, untuk datang ke tempat nanti di scan dulu RFID-nya. Jadi nggak usah ngisi lagi buku tamu, nggak usah ngisi lagi buku tamu karena buku tamunya juga nanti digital. Nah, terus alat-alatnya gimana? Nah, alat-alatnya setiap pemesanan 200 undangan itu akan mendapatkan satu reader RFID dan juga dua OTG ya, dua OTG itu per 200 undangan. Jadi bisa pakai HP ya, bisa pakai HP nanti ya pakai HP ke apa sih, pagar ayu ya atau pagar bagus, dicolokin nanti ke readernya, nanti orang datang, tamu undangan datang, tinggal tap 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 gitu. Jadi keren lah pokoknya nanti. Ya itu buat yang bisa order di sahnika.com ya. Nah, terima kasih untuk semuanya, termasuk juga dengan iklannya. Terima kasih juga telah menyimak. Sekian saja mungkin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop.